Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Deka Sintiani dengan NPM 2211031048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, regresi berganda. Pertama-tama kita masukkan dulu file yang ingin kita kerjakan. Klik file, lalu open, pilih data, dan cari file yang ingin kita masukkan. Di sini kita memakai data tugas, lalu open. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita eh, analyze, pilih regression, lalu klik linear, dan di sini kita masukkan mana variabel dependennya dan mana variabel independennya. Di sini yang pertama kita gunain score test sebagai variabel dependennya. Dan untuk variabel independen kita menggunakan suku, lalu gender atau wanita di sini, lalu ranking univ, dan yang terakhir durasi belajar. Setelah kita sudah memasukkan semuanya, lalu langsung saja klik OK. Maka dia akan muncul output hasil seperti ini. Nah, untuk tabel yang pertama, ini tabel tabel tersebut ini menunjukkan variabel apa saja nih yang diproses. Mana yang menjadi variabel dependennya, mana yang menjadi variabel independennya. Di sini variabel dependennya itu yaitu adalah score test, dan variabel independennya ada durasi belajar, wanita, suku, dan ranking univ. Nah, untuk selanjutnya itu ada model summary, di mana pada tabel summary ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu di sini sebesar 0,387, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari pengkodatan R tersebut. Dari output ini diperoleh koefisien determinasinya itu sebesar 0,149, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas, yaitu durasi belajar, wanita, suku, dan ranking univ, itu terhadap variabel terikatnya, yaitu skor test, memiliki eh, nilai sebesar 14,9%. Dan sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor yang lain itu sebesar 85,1%. Selanjutnya, tabel ANOVA. Pada bagian ini, di sini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu skor test. Dari output terlihat bahwa F hitungnya di sini sebesar 21,734 dengan tingkat signifikan yaitu kurang dari 0,5. Maka model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi uh, variabel dependennya itu skor test. Untuk tabel selanjutnya itu ada tabel koefisien. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat nilai konstanta sebesar 973,116, dan untuk suku memiliki nilai beta sebesar 89,376,
Untuk wanita memiliki nilai beta negatif 45,632. Untuk ranking unit itu sebesar negatif 0,664 dan durasi belajar sebesar 0,153. Nah, berdasarkan tabel yang dihasilkan ini, kita dapat menginterpretasikannya. Yang pertama, konstanta sebesar 973,116 mengindikasikan bahwa jika semua variabel independen bernilai 0, maka nilai rata-rata skor tes adalah 973,116. Ini bisa diartikan sebagai nilai dasar dari variabel dependen, yaitu skor tes, sebelum memperhitungkan pengaruh variabel-variabel lainnya. Setelah itu, suku, koefisien positif dan signifikan karena kurang dari 0,5 menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai suku, maka variabel dependennya yaitu skor tes cenderung semakin tinggi pula. Koefisien suku sebesar 89,376 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel ini sebesar 1%, maka skor tes meningkat sebesar 89,376. Artinya, variabel suku ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap skor tes. Selanjutnya, yaitu untuk yang wanita, koefisien negatif sebesar negatif 45,632 dan memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai yang di bawah 0,05 menunjukkan jika seseorang adalah wanita, maka skor tes cenderung lebih rendah dibandingkan jika orang tersebut bukan wanita, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Artinya, variabel wanita ini memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap skor tes. Selanjutnya itu ada ranking univ, koefisien negatif dan signifikan menunjukkan semakin tinggi peringkat universitas, maka skor tes cenderung semakin rendah. Hal ini mungkin bisa aja terjadi karena mahasiswa di universitas dengan peringkat yang lebih tinggi memiliki ekspektasi yang lebih tinggi dan atau beban studi yang lebih berat. Selanjutnya, yaitu ada durasi belajar, koefisiennya positif, namun tidak signifikan karena dia lebih dari 0,05 ya di sini, mengindikasikan bahwa variabel durasi belajar ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor tes. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda ini, dapat disimpulkan bahwa variabel suku, wanita, dan ranking univ itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor tes. Variabel suku memiliki pengaruh positif, sedangkan variabel wanita dan ranking univ memiliki pengaruh yang negatif. Untuk variabel dan durasi belajar itu tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap model regresi ini. Oke, lanjut saja ke soal yang berikutnya, yaitu analisis pengaruh suku, gender, ranking univ, dan lama belajar terhadap IPK. Langsung saja kita klik Analyze, lalu pilih Regression, dan Linear, sama seperti tadi ya.
Di sini kita ganti dependennya itu jadi IPK. Kita keluarin dulu, lalu masukkan variabel IPK ke dalam. Langsung saja klik OK. Nah, maka dia akan muncul hasil output sama seperti tadi. Sama seperti tadi, tabel yang pertama itu menunjukkan mengenai variabel apa saja sih yang kita proses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel yang terikat. Di mana untuk variabel independennya, di sini ada durasi belajar, wanita, suku, dan ranking unit. Dan untuk dependennya itu ada IPK. Untuk tabel yang kedua, yaitu model summary, tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,398 atau sebesar 39,8%, dan dijelaskan besaran persentasenya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari pengkadratan R. Dari output ini, diperoleh koefisien determinasinya itu sebesar 0,159 yang, yang mengartikan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu IPK adalah sebesar 15,9%. Sedangkan sisanya yaitu 84,1% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model ini. Lanjut, yang tabel ketiga itu ada tabel ANOVA, di mana pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap variabel pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu IPK. Dari output ini terlihat bahwa F-nya sebesar 23,352 dengan tingkat signifikan atau probabilitas yaitu kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel IPK ini. Lalu tabel selanjutnya itu ada tabel koefisien. Berdasarkan tabel ini, kita dapat menginterpretasikannya. Yang pertama itu konstanta. Di sini konstantanya sebesar 2,387. Jadi jika semua variabel independen bernilai 0, maka nilai rata-rata IPK-nya itu sebesar 2,387. Nah, untuk variabel suku, koefisien positif dan memiliki hubungan yang signifikan karena kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai suku, maka IPK cenderung semakin tinggi pula. Koefisien suku sebesar 0,295 ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel ini sebesar 1%, maka IPK meningkat sebesar 29,5%. Artinya, variabel suku memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel IPK. Selanjutnya itu ada wanita, dia memiliki koefisien positif, namun tidak signifikan karena dia lebih dari 0,5. Di sini dia 0,8 ya. Di sini 8 ya. Jadinya dia tidak memiliki hubungan yang signifikan. Mengindikasikan bahwa variabel wanita ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPK. Dengan kata lain, perbedaan gender wanita atau bukan tidak memberikan kontribusi yang berarti gitu terhadap nilai IPK dalam model regresi ini.
Selanjutnya itu ada ranking univ, koefisiennya negatif, tetapi memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peringkat universitas, maka mungkin IPK cenderung semakin rendah. Ini mungkin karena mahasiswa di universitas dengan peringkat tinggi memiliki ekspektasi yang lebih tinggi atau beban yang lebih berat. Selanjutnya itu ada durasi belajar, memiliki koefisien positif dan signifikan karena masih di bawah 0,5, mengindikasikan bahwa semakin lama durasi belajar, maka IPK cenderung semakin tinggi. Koefisien sebesar 0,002 ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel ini sebesar 1%, maka IPK akan meningkat sebesar 0,2%. Artinya, variabel suku memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPK. Ini menunjukkan bahwa durasi belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi akademik. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa variabel suku, ranking univ, dan durasi belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap IPK. Variabel suku dan durasi belajar memiliki pengaruh positif, sedangkan variabel ranking univ memiliki pengaruh yang negatif. Variabel wanita tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap model ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.